Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim wa karim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita ingin mengajak berfikir sejenak tentang bahasanya kita mesti memilih dalam beribadah itu perkara yang pasti. Kalau sekiranya di dalam menjalankan kehidupan dunia kita memilih yang pasti, maka untuk kesahan ibadah kita justru juga harus memilih yang lebih pasti, meninggalkan ananiyah atau perasaan fanatik kepada satu golongan, tapi penyampaian ini berdasarkan insofiyah, kesadaran diri untuk mengamalkan ibadah lebih maksimal. Berhubung karena kita sebentar lagi akan memasuki awal Ramadan, maka di sini kami menyampaikan bahasanya sebaiknya kaum muslimin mengawali puasa Ramadannya berdasarkan ru'yatul hilal, bukan berdasarkan hisab. Berdasar kepada firman Allah SWT yang berbunyi surah Al-Baqarah ayat 189, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Yas'alunaka anil ahillah, Qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Mereka akan bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hilal, tentang anak bulan. Maka katakanlah, dia merupakan waktu-waktu bagi manusia dan waktu-waktu penetapan ibadah haji. Dalam hal ini kami mengutip beberapa penafsiran ulama tentang makna mawaqitu linnas. Tafsir pertama dalam Imam Jalaluddin dalam tafsir Jalalain menegaskan atau menafsirkan yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu, kamu yang ada pada ayat itu adalah ya Muhammad, anil ahillah. Ahillah jamak hilal, tabdu daqiqatan summa tazidu hatta tamli'ah. Awalnya anak bulan itu muncul kecil, kemudian bertambah dan bertambah sehingga penuh seperti bulan purnama, kemudian kembali dan mengecil. Kenapa tidak sama halnya dari awal bulan sampai akhir bulan genap sebagaimana halnya matahari? Katakan olehmu Muhammad kepada mereka, dia adalah mawaqit. Mawaqit kata Imam Jalaluddin miqat, artinya penetapan waktu bagi manusia, supaya manusia bisa mengetahui dengan hilal zar'ahum, waktu mereka bercocok tanam, waktu mereka berdagang, iddah wanita, kemudian puasa mereka dan berlebaran mereka. Begitu juga penafsiran sama kita temukan dalam penafsiran Imam Ibnu Katsir dengan redaksi yang hampir sama. Dengan kata beliau, ja'alallahu mawaqita lisaumil muslimin wa iftarihim. Allah jadikan hilal itu untuk penetapan puasa mereka dan berbuka mereka. Juga tafsiran yang sama kita temukan dalam Jami' Ahkamil Quran. Imam Al-Qurtubi mengatakan, tabyinu liwajil hikmah fi ziyadatil qamar wa nuqsanih wa huwa zawalul iskal fil ajali wal muamalat. Untuk menjelaskan, menghilangkan ketidakjelasan tentang masa dalam bermuamalah, tentang sumpah, tentang haji, tentang iddah, tentang puasa, tentang berlebaran.
Jadi rata-rata tafsir menafsirkan ayat tersebut mawaqitul linnas. Setiap ulama tafsir mengatakan adalah di antara mawaqitul linnas li saumihim wa iftarihim, untuk menentukan kapan mereka berpuasa dan kapan mereka berlebaran. Hastikani kami mengutip beberapa pendapat, di antaranya tafsir Fathul Qadir oleh Imam Syaukani, juga tafsir Tanwirul Mikbas min Tafsir Ibnu Abbas, juga dengan penafsiran yang sama. Jadi kalau kita lihat dari ayat ini, Allah sengaja memunculkan anak bulan, terutama tujuannya adalah untuk penetapan waktu berlebaran dan waktu berpuasa. Yang kedua, berdasarkan beberapa hadis terdapat di sebahagian besar kitabus sittah. Di Sahih Bukhari dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqul qala Nabi sallallahu alaihi wasallam au qala Abu Qasim sallallahu alaihi wasallam sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati fa in ghubbiya alaikum fa akmilu iddata sya'bana 30. Puasalah kalian karena melihat hilal dan berlebaranlah kalian karena melihat hilal. Jika tertutup mendung di atas kalian, sempurnakanlah hitungan Sya'ban 30 hari. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis yang sama dari sahabat yang berbeda, Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi bersabda, sumu li ru'yati wa uftiru li ru'yati fa in umiya alaikum faqdiru lahu 30. Maka anggaplah bulan Sya'ban itu 30 hari kalau sampai tertutup mendung. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Begitu juga riwayat Imam Tirmizi, Imam Nasa'i, Imam Ibnu Majah, Imam Daruqutni dan Imam Ad-Darimi. Pada intinya mereka semua meriwayatkan hadis yang pada kesimpulannya, puasalah kalian karena melihat hilal, kemudian berlebaranlah kalian karena melihat hilal. Kalau hari ini mereka beralasan bahasanya ru'ya di sana bisa diartikan dengan ru'yatu bil ilm. Maknanya ru'ya dalam artian mengetahui. Berpuasalah kalian dengan mengetahui hilal, kemudian berlebaranlah kalian dengan mengetahui hilal. Bisa saja ditafsirkan demikian, karena ru'ya ada dua makna. Ada bermakna ra'aitu, ada bermakna alimtu. Tapi ketika kita lihat di akhir hadis, fa'in umiya alaikum atau fa'in gummiya alaikum, jika tertutup mendung di atas kalian, maka makna yang kedua daripada ru'ya, yaitu mengetahui, yang bisa diaplikasikan dengan hisab, itu terbantahkan. Karena tidak mungkin dalam hisab itu ada bahasa tertutup mendung. Bahasa tertutup mendung itu hanya ditafsirkan ru'ya dengan pandangan mata. Maka berdasarkan hal tersebut, kita rujuk fatwa daripada Imam Zainuddin Al-Malibari dari kitab Fathul Mu'in, dikatakan tidak sah puasa diawali berdasarkan hisab. Kemudian beliau memfatwakan boleh hukumnya, bukan wajib, boleh hukumnya bagi pakar hisab. Bagi yang pakar saja, kalau berdasarkan ilmu hisabnya besok adalah 1 Ramadan, sedangkan berdasarkan ru'yatul hilal belum, maka pakar hisab tersebut boleh berpuasa besok harinya. Boleh berpuasa, boleh tidak. Tapi tidak ada pendapat ulama dalam kalangan Syafi'iyah yang mengatakan bahasanya orang boleh berpuasa mengikut ahli hisab. Terlepas daripada hal itu semuanya, khilafiyah yang terjadi di Indonesia, kita merujuk kepada kaidah usul yang berbunyi iza hakamal hakim fala ijtihada. Apabila pemerintah setempat telah memutuskan sebuah keputusan bahasanya puasa Ramadan adalah tanggal 1 Ramadan jatuhnya besok misalnya, atau lusa, kalau bertentangan khilafiyah apakah berdasarkan hisab atau berdasarkan ru'yatul hilal di tempat-tempat yang lain, maka pada saat tersebut tidak ada lagi bahasa ijtihad. Karena apabila sudah ada keputusan dari pemerintah, tidak ada lagi istilah berbeda pendapat, tidak ada lagi peluang untuk berijtihad.
Nah, berdasarkan beberapa dasar hukum tersebut, ayat Al-Quran tentang ru'yatul hilal, kemudian hadis-hadis Nabi SAW, hampir semua kitab sita meriwayatkannya kecuali Imam Abu Daud. Mereka mengatakan puasa Ramadan diperintahkan oleh Nabi berdasar ru'yatul hilal, dan berlebaran juga berdasarkan ru'yatul hilal. Diperkuat dengan fatwa Imam Zainuddin Al-Malibari tersebut, maka kami mengajak kaum muslimin untuk memastikan ibadahnya sesuai dengan yang kuat menurut pandangan ulama. Terlepas kita dengan pendapat kita dengan kelompoknya, terlepas dengan organisasinya, dengan kebiasaannya, kita secara insafiyah menginginkan menyadari sebuah kebenaran dan pengen beramal dengan kebenaran tersebut, sehingga kita berpuasa berdasarkan ru'yatul hilal yang dilihat di 99 titik di Indonesia insyaallah. Kemudian hadis dhaif yang pernah kami temukan, Nabi SAW bersabda, kita ini adalah umat yang ummi, kita tidak ada hisab. Hadisnya demikian kira-kira mafhumnya, cuman tidak bisa dipastikan apakah bermakna hisab kepada ru'yatul hilal atau yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.